Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Toto dari SMK Swasta di Praja Jepara. Di sini saya akan tutorial mengenai memelihara dan atau servis engine management system dengan cara memeriksa adanya trouble pada kendaraan Avanza tipe G1,3 VTI tahun 2011, di mana peralatan yang saya siapkan ini termasuk ada peralatan keselamatan kerja, beberapa sudah saya pasang, termasuk APD saya, ada sarung tangan, ada topi. Sedangkan di sini ada lampu penerangan untuk membantu ketika memeriksa sensor. Kemudian ada termometer digital, kemudian ada multitester digital, kemudian saya gunakan scan tool yaitu Charman Scan Light, terus saya siapkan juga vacuum pump, kemudian saya siapkan juga slippery nanti ketika saya bekerja di kolong kendaraan saya siapkan. Kemudian kita pakai manual book. Di sini manual book sistem kontrol mesin K3VE. Mesin K3VE ini digunakan pada Avanza tipe G1,3 VT ini. Yang berikutnya saya akan mengawali dengan memeriksa sistem API dengan menggunakan scanner. Apakah memang benar kendaraan ini tanpa trouble? Nah, mari kita lakukan. Ini saya akan memasang kabel konektor. Kabel konektor ini saya hubungkan ke scan tool dan ke data link konektor yang ada di bawah dashboard. Kemudian saya mengambil sumber arus, saya hubungkan ke scanner. Sebelum saya hidupkan, ini tombol AC semuanya harus off dan pedal gas tidak diinjak. Kemudian saya on-kan, nah, posisi on, kemudian kita hidupkan scan tool. Nah, ini kita pilih vehicle diagnosis, kita pilih kendaraan Jepang. Nah, kemudian kita pilih Japanese vehicle diagnosis, kita pilih Toyota, dan kita pilih Avanza. Dan terlagi. Nah, di sini ada pilihan diagnostic trouble code, ada current data. Nah, kita pilih yang diagnostic trouble code. Nah, di sini akan muncul keterangan no trouble code karena memang kondisi mesin ini belum kita trouble. Nah, kita akan coba untuk menghidupkan. Nah, untuk pada saat kondisi on, mil atau engine check lamp ini menyala sebelum kita hidupkan. Nah, karena nggak ada trouble, maka engine check lamp akan mati. Nah, pada saat starter pertama, mesin putaran idle akan naik karena ini menyesuaikan dengan sensor dari water temperature sensor untuk yang mendeteksi bahwa sistem pendingin mesin masih dingin, sehingga injeksi bahan bakarnya ditambah sehingga putaran akan terpengaruh. Nanti setelah kondisi mesin semakin panas, putaran idle akan turun ke stasioner yang normal. Oke. Bisa kita lihat current datanya.
Nah, ini untuk coolant temperature sensor atau pendingin temperatur mesin masih 49 derajat Celcius. Kita akan melakukan trouble. Sedangkan saya matikan sebelum saya trouble, sedangkan saya matikan dulu. Yang berikutnya saya akan membuat sebuah trouble. Saya akan mengambil dua sensor. Yang pertama adalah CKP sensor, yaitu crankshaft position sensor. Yang kedua nanti adalah sensor throttle position sensor. Sedangkan aktuator nanti akan saya trouble pada injektor dan idle speed control valve. Nah, untuk trouble yang pertama ini saya akan melepas soket pada CKP sensor. Nah, sensor ini saya akan melepas dari bawah. Saya akan menggunakan slipper ini. Nanti saya akan lepas soket dari CKP sensor. Nah, ini sensor sudah saya lepas, soket dari CKP sensor saya lepas. Nah, ini, nah, nanti kita akan periksa dengan scan tool. Kita akan periksa dengan scan tool. Ini kunci kotak saya on kan. Nah, engine check lamp menyala, kita nyalakan scan toolnya. Kita lihat diagnostic trouble code. Di sini tertulis non trouble code, mungkin karena belum ada putaran. Kita starter. Nah, di sini akan muncul kode P0335 crankshaft position sensor A. Nah, ini berarti terjadi trouble pada sensor CKP. Dan akibatnya ketika saya start, mesin sulit hidup. Saya matikan dulu. Saya akan balik di 10, jadi 10 untuk melepas sensor CKP. Nah, sensor CKP sudah terlepas. Nanti kita akan lakukan pengukuran. Kita cari data dari buku panduan. Di sini periksa sensor posisi crankshaft. Nah, di sini ada data-data spesifikasi, itu nanti kita hubungkan terminal 1 dan 2. Terminal 1 nanti dihubungkan ke kabel positif atau kabel merah dari multi, yang 2 ke kabel negatif atau hitam. Nah, yang satu, terminal 1 ini, terminal 2 yang
sebelah kiri saya. Saya nyalakan. Kita kalibrasi. Nah, dari 0,00. Nah, kita periksa. Di sini untuk spesifikasinya berdasarkan dari buku manual adalah 1,850 sampai 2,450 ohm pada suhu 20 derajat. Nah, di sini nilai tahanannya 2,16 ohm. Nah, jadi itu hasil pemeriksaannya 2,16 ohm. Sedangkan data spesifikasinya antara 1,850 sampai 2,450 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini berarti untuk sensor CKP atau crankshaft position sensor ini masih berfungsi dengan baik. Nah, ini akan saya pasang kembali. Nah, setelah itu nanti akan saya cek dengan scan tool lagi, terus setelah itu akan saya hapus. Ini akan saya pasang kembali. Sensor CKP sudah saya pasang, saya juga akan memasang soketnya. Soket CKP sudah terpasang, nanti kita cek dengan scan tool. Oke, setelah tadi saya memasang soket crankshaft position sensor, ini saya akan memeriksa dengan scan tool. Dan kalau ada trouble-nya harus kita hapus. Kita on-kan dulu. Ke diagnosis trouble code. Nah, di sini masih muncul DTC-nya, yaitu crankshaft position sensor. Ini akan saya hapus. Nah, di sini trouble hilang, dan saya akan coba untuk menghidupkan mesin. Nah, setelah trouble CKP sensor kita hapus dan sudah tidak ada trouble yang muncul, kita hidupkan, akhirnya mesin bisa hidup dengan normal kembali. Nah, yang berikutnya saya akan membuat trouble yang kedua, yaitu sensor throttle position sensor. Mari kita lakukan. Saya matikan dulu mesinnya. Oke, saya akan melepas soket dari throttle position sensor. Ini akan saya lepas. Nah, sensor TPS ini terlepas. Saya akan memeriksa dengan scan tool. Kotak saya on-kan.
Saya akan memilih diagnostik atau berikut. Nah, kalau dalam kondisi mesin belum di start, trouble belum muncul, saya akan mencoba untuk menstart. Nah, mesin bisa hidup, tetapi pada scan tool akan terdetek diagnosis trouble-nya P0120 throttle position atau pedal position sensor circuit. Nah, ini berarti sensor yang berubah, sensor yang pada TPS mengalami trouble. Nah, sedangkan di engine check lamp ini juga dia akan nyala. Nah, saya akan memeriksa sensor TPS dan akan saya cek apakah datanya sesuai dengan spesifikasi dari pabrik atau tidak. Saya akan matikan dulu mesinnya. Saya akan menggunakan lampu penerangan untuk menerangi sensor yang akan saya periksa. Yang pertama, saya akan menghubungkan terminal 1 dan terminal 2. Terminal 1 adalah VC, terminal 2 adalah E2. Saya kalibrasi. 0. Ini tahanannya adalah 3,48. Nah, kita periksa dengan data speknya. Nanti kita dapatkan hasil pemeriksaan 3,48 kilo ohm. Di sini untuk data spek 2,5 sampai 6 kilo ohm. Nah, jadi untuk terminal 1 dan 2 ini masuk dalam spek. Nah, berikutnya saya akan memeriksa antara terminal 2 dan 3 dalam kondisi tertutup penuh. Dalam kondisi tertutup penuh, nilainya adalah 0,51 kilo ohm. 0,51. Kemudian saya buka gasnya. Nah, nilainya 2,7. Nah, ini 2,68 dalam kondisi terbuka penuh. Nah, kita bandingkan dengan data spesifikasi dalam kondisi
tutup penuh. Ini data spesifikasinya adalah 0,3 sampai 5,8 kilo ohm, sedangkan terbuka penuh nilainya adalah 1,8 sampai 9,16 kilo ohm. Nah, berarti hasil pemeriksaan throttle position sensor ini menunjukkan bahwa sensor throttle ini masih bekerja dengan baik. Nah, yang berikutnya ini akan saya pasang kembali soket TPS dan nanti akan saya periksa dengan scanner dan throttle-nya akan kita hapus. Saya akan memasang soket dari sensor TPS. Nah, soket sudah saya pasang di sensornya. Kita akan periksa. Saya on-kan kunci kontaknya. Engine cek lem menyala, kemudian kita hidupkan, kita setting scanner. Nah, ini tadi trouble code-nya masih muncul. Ini akan saya hapus. Erase. Are you sure? Yes. Nah, setelah saya erase, trouble code-nya akan hilang. Di sini tertulis ada no trouble code. Nah, saya akan mencoba untuk menghidupkan. Nah, engine cek lemnya mati. Ya, di sini juga no trouble code. Kita periksa current datanya. Nah, di sini mesin sudah berputar secara stasioner, walaupun putarannya masih sekitar 1062. Kita akan melakukan trouble pada bagian aktuatornya. Saya matikan. Untuk trouble aktuator, saya memilih yang pertama akan saya trouble adalah ISC, idle speed control valve. Saya akan melepas soketnya. Nah, ini soket sudah terlepas. Nah, kita akan memeriksa pemutaran mesinnya, apa pengaruh ketika soket idle speed control ini kita lepas. Kita akan coba dengan menghidupkan mesin. Nah, kita coba dengan memeriksa pakai scanner. Ya. Apakah nanti trouble aktuator ini bisa terbaca oleh scanner ini apa tidak? Kita on kan.
Nah, di sini akan terbaca idle air control system. Berarti ISC-nya terbaca ini. Ya, coba kita hidupkan, kita akan mengetahui pengaruh terhadap putaran mesinnya. Nah, untuk putaran mesin ini naik turun. Ya, dia agak kasar, tidak halus seperti kondisi normal. Dan lampu cek engine rem juga menyala. Kita akan lakukan pemeriksaan pada ISC. Oke, kita akan melakukan pengukuran pada ISC valve yang tadi sudah kita lepas soketnya. Di sini nanti saya akan menghubungkan terminal 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 4. Jadi saya akan mulai dengan terminal 1 dengan 3. Kita nyalakan lampunya. Kita kalibrasi dulu. Sinyal. Kita lakukan pengukuran. Nah, didapatkan nilai 49,6. Kita tulis. Kita dapatkan 49,6 ohm. Oke, yang berikutnya kita akan memeriksa terminal 2 dan 4. Nah, kita dapatkan 49,5. 49,5. Berarti antara terminal 1 dengan 3 dan 2 dengan 4 nilainya hampir sama. Berarti ISC valve ini masih berfungsi dengan baik karena hasil pemeriksaannya masih masuk di data spesifikasinya. Nah, sekarang kita akan memasang soket ISC. Saya pasang soketnya. Ya, sudah terpasang. Yang berikutnya saya akan memeriksa dengan scanner dan nanti kita hapus data terberikutnya. Kita on-kan kontak. Kita cek dengan scan tool. Itu triple code. Tadi terdetek idle air control system. Ini kita coba kita hapus.
Nah, akhirnya trouble code-nya berhasil kita hapus dan no trouble code. Berarti sudah nggak ada trouble. Kita coba dengan menghidupkan. Nah, untuk cek engine-nya sudah bisa mati. Dan ini kondisi mesin ini sudah tidak ada trouble pada ISC valve-nya. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan trouble yang kedua, yaitu kita akan melepas soket dari injektor. Nah, kita lakukan. Nah, saya matikan. Saya akan melepas soket dari injektor. Saya pilih injektor nomor 1. Nah, ini injektor soketnya sudah saya lepas. Ini sudah terlepas. Nah, sekarang kita cek dengan mesin di depan dan pakai scanner. Coba kita cek dengan scan tool. Kondisi mesin masih mati, ini belum terdetek. Nah, sekarang kita coba untuk menstart. Nah, ternyata ketika mesin sudah dihidupkan, untuk trouble pada injektor tetap tidak terbaca. Berarti untuk aktuator yang injektor ini tidak terdetek oleh scan tool. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat di buku manual. Dan untuk kondisi mesin pada saat dihidupkan, ternyata ini tidak bisa stasioner secara normal. Mesin akan sedikit putarannya pincang, tidak bergetar, karena salah satu injektornya terjadi trouble. Nah, saya matikan dulu. Nah, untuk mengetahui trouble yang tidak bisa dideteksi dengan scan tool, kita bisa menggunakan dari tabel gejala problem. Nah, dengan melihat gejala mesin yang pada saat berputar stasioner, ternyata ini idling kasar. Nah, di sini termasuk ada injektor. Nah, berarti kalau dari semua komponen ini bermasalah satu, pasti akan mempengaruhi putaran idle-nya. Nah, kita langsung saja ke injektor. Nah, di sini akan kita lakukan pemeriksaan tahanannya. Kita lihat data speknya. Untuk nozzle ini memiliki 2 terminal, 1 dan terminal 2. Kita kalibrasi dulu. Tahanannya kita kalibrasi. Nah, ini kalibrasinya nilainya 0.
Nah, didapatkan 13,5 ohm ya. Untuk nilai injektor ini didapatkan 13,5 ohm. Nah, ini ada selisih sedikit karena ini terpengaruh oleh temperatur panas, karena baru mesin di depan, jika ada selisih sedikit. Jadi didapatkan hasil injektor adalah 13,5 ohm. Ini antara 11,6 sampai 12,4 ohm ya. Nah, yang berikutnya akan saya pasang kembali soketnya. Saya pasang. Oke, setelah soket injektor saya pasang, putaran juga stasioner baik, normal, tanpa ada trouble. Nah, untuk melihat data current datanya, kita cek dengan scan tool. Nah, ini sudah kita tampilkan current data. Di sini kolom temperatur sensor 82 derajat Celcius. Kemudian untuk intake mapnya, evakumannya 3,9 PSI, dan engine speed atau putaran stasionernya 750. Ini berubah ya, turun, tapi masih di antara 750-an. Berarti untuk putaran mesin Avanza ini sudah normal, sudah tidak ada trouble, semuanya bekerja dengan baik. Nah, kita matikan skannya karena sudah selesai. Kita matikan. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam video tutorial ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa untuk menyaksikan video tutorial saya dalam rangka melengkapi tugas praktek sesi 4 pada diklat Dikdatjur tahap 3 angkatan pertama dari P4TK UE Malang. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.